Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RD Supamriani SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba, berasal dari UPT SMA Negeri 2 Bulukumba. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Bulukumba, Ibu Andi Tendriyawaru, terkait dengan pemenuhan tugas Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya Bu, baik Ibu. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya ini Bu. Sebagai tugas saya ini Bu untuk modul 3.1 untuk melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di instansi yang Ibu pimpin. Jadi saya mohon waktunya Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah Ibu dan bagaimana langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Baik Ibu, mungkin bisa dimulai. Ya Bu, baik Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Jadi pertanyaan saya Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Ibu? Terima kasih Bu. Ya, jadi selama ini saya menjadi kepala sekolah kurang lebih 17 bulan ya. Oh, 17 bulan ya Bu. Jadi banyak masalah ya yang dihadapi. Jadi untuk mengidentifikasi masalah ini, apakah ini termasuk masalah rujukan moral atau dilema etika, kita mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa. Kalau memang masalah ini berkaitan dengan dilema etika ketika misalnya berhubungan dengan hukum ya, berarti kita sudah bisa dengan jelas bahwa masalah ini adalah rujukan moral, karena ada yang bersalah dan ada yang benar. Kemudian kalau persoalan ini, masalah ini benar, berarti ini masih dilema etika ya Bu. Baik Ibu. Jadi yang namanya dilema etika itu Ibu antara kebenaran dan kebenaran. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut Ibu? Inilah sebenarnya pengambilan keputusan yang saya bisa katakan bahwa sulit sekali ya. Tetapi namanya harus ada keputusan, pengambilan keputusan. Jadi saya tuh sebagai kepala sekolah bukan berarti saya penentu kebijakan yang seutuhnya ya. Saya sebagai atasan, saya selalu melibatkan teman-teman saya, dewan guru ya. Ketika ada masalah, orang pertama yang saya panggil adalah wakil Wakasek Bu ya. Seperti apa tingkat masalahnya ini, kebenarannya seperti apa, supaya di dalam pengambilan keputusan itu tidak merugikan banyak orang. Baik Ibu, bagus jawaban Ibu. Berarti Ibu memang kita harus komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah terkait pengambilan keputusan ya. Baik Ibu, pertanyaan saya Ibu, bagaimana langkah-langkah atau proseduralnya, seperti apa yang langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Jadi tahapan proseduralnya itu mulai dari mana Ibu? Itu tadi
Ya. Langkah-langkahnya itu biasanya pertama kita identifikasi Oh masalahnya, iya Bu. Ya. kemudian orang-orang yang terlibat di masalah ini. Ya. Nah, setelah itu kita tahu masalahnya seperti apa. Kembali lagi saya karena di sekolah ini kita sudah punya budaya seperti itu. Ketika ada masalah kita harus duduk bersama. Karena kita ketahui bersama bahwa ketika kita duduk bersama, kemudian banyak kepala, banyak orang yang berpikir, kemudian kita ada satu keputusan. Saya rasa keputusan itulah adalah keputusan yang terbaik. Ya, baik Ibu. Jadi memang perlu perlu kita duduk bersama Ibu ya, membicarakan itu baik. Jadi memang harus dipertimbangkan baik buruknya, keuntungan dan kerugiannya Bu dalam mengambil keputusan. Nah Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika Ibu? Itu tadi supaya artinya dalam pengambilan keputusan ini betul-betul yang terbaik ya, kita sudah pertimbangkan dengan matang-matang supaya tidak merugikan, artinya menguntungkan banyak orang ya. Itu tadi saya selalu melibatkan orang teman-teman dalam mengambil keputusan. Iya. Oke baik Ibu, jadi tentunya memang perlu kolaborasi Bu Iya. ya. Oke baik, berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Tantangannya Ibu seperti apa? Oh, yang itu tantangannya. Iya, ya. Karena ini kan masing-masing benar dengan benar ya. Iya. Artinya ini yang selalu menjadi masalah besar ya ketika kita nanti dalam pengambilan keputusannya ketika sama-sama benar, jangan sampai kita tentukan bahwa yang begini misalnya keputusannya ternyata salah ya. Jadi itu tadi banyak tantangan ini. Mungkin hari ini ketika kita sudah mengambil keputusan, oh inilah yang terbaik karena kita sudah duduk bersama, artinya keputusan bersama, tetapi masih banyak artinya orang yang merasa terabaikan. Oke, baik Ibu. Apakah Anda Ibu memiliki sebuah katakan atau jadwal tertentu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Apakah dalam kasus itu penanganannya diselesaikan di tempat tersebut? Ataukah mungkin ada sebuah jadwal Ibu untuk menyelesaikannya Ibu? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Ibu? Tergantung dari masalahnya, urgensinya masalah itu, besar kecilnya masalah ya. Kalau misalnya masalah itu biasa-biasa saja bisa diselesaikan di tempat, kan itu tidak kita selesaikan. Tetapi kalau memang masalah itu dianggap besar dan melibatkan banyak orang, ada orang luar, makanya mungkin kita harus membuat satu jadwal. Oke baik. Jadi tergantung kasusnya Ibu ya. Oke, jadi mungkin kalau kasus yang memang memerlukan penanganan cepat, ada juga kasus yang situasinya mungkin tidak terlalu mendesak untuk diselesaikan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ya itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa dengan melibatkan warga sekolah, artinya teman-teman dewan guru, itu mempermudah saya untuk di dalam mengambil satu keputusan. Karena kita memang selalu duduk bersama, apapun nanti hasilnya harus kita selesaikan bersama. Oke, baik Ibu. Jadi tentunya memang harus apalagi duduk bersama lagi dengan seluruh stakeholder ya Bu. Oke, baik Ibu. Dari semua yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika Bu? Jadi banyak pembelajaran yang paling berharga bagi saya adalah membuat saya lebih bijak di dalam mengambil satu keputusan. Misalnya ke depannya saya mungkin tidak ada kesalahan atau dalam pengambilan keputusan yang Oke Bu, baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk wawancara hari ini. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan dari jawaban Ibu yang telah Ibu sampaikan bisa menjadi acuan saya pengalaman ke depannya bahwa seorang pemimpin memang harus
selalu berkomunikasi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di sekolah. Terima kasih banyak pengalamannya hari ini Bu. Sekian wawancara hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya sebagai calon guru penggerak. Akhir kata Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Iya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Sub Amriani SPD sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba, berasal dari UPT SMA Negeri 2 Bulukumba. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 2 Bulukumba, tempat saya mengajar. Dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Margawati SPD MPD. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Iya, alhamdulillah Ibu. Begini Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk meluangkan untuk wawancara ini sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan instansi yang Ibu pimpin. Jadi Bu, kesempatan ini saya mohon kesediaan Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman-pengalaman Ibu di sekolah dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi. Dan seperti apa langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Baik Ibu, mungkin bisa dimulai. Ya boleh, silakan. Ya Bu, baik Ibu. Selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, sebelumnya mungkin kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral. Begini Bu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu Ibu? Oh iya, baik. Ya. Dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral, maka saya harus melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar masalah tersebut, maka itu termasuk dilema etika. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut dapat menguntungkan banyak orang. Oke, baik Ibu. Gitu. Ya. Jadi yang namanya dilema etika itu Ibu berarti berhadapan benar dengan benar ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusannya Ibu? Oh iya, dalam pengambilan keputusan, yang pertama itu mengidentifikasi masalah dengan memahami secara mendalam masalah yang dihadapi, termasuk siapa yang terlibat. Kemudian selanjutnya saya melibatkan semua elemen yang ada di sekolah untuk membantu menemukan solusi yang terbaik. Jadi kepala sekolah itu kan bukan penguasa tunggal, jadi tetap harus meminta saran dari rekan-rekan, terutama wakil kepala sekolah atau pihak yang dianggap berkepentingan atau mampu memberikan solusi dalam masalah tersebut. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu dalam pengambilan keputusan pertama mengidentifikasi masalah ya Bu. Oke, terkait dengan itu Ibu, bagaimana langkah-langkah Ibu? Kira-kira seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi tahapan prosedurnya mulai dari mana ini Ibu kira-kira? Oh iya. Jadi
langkah-langkah yang saya eh, lakukan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama adalah kembali mengidentifikasi dengan jelas permasalahan yang ada, apa konflik kepentingan yang ada, dan siapa yang terlibat. Selanjutnya, saya mengumpulkan informasi berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta melibatkan semua pemangku kepentingan, apakah itu guru, staf, orang tua, dan siswa itu sendiri. Kemudian mendengarkan pandangan mereka untuk menemukan solusi yang terbaik. Selanjutnya, kembali mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip etika yang terlibat. Apa yang dianggap benar atau salah, ataukah benar lawan benar. Nah, kemudian mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, misalnya keadilan, empati, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Selanjutnya, mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari setiap opsi yang ada. Jadi setelah saya mempertimbangkan semua informasi, selanjutnya mengambil keputusan yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang telah diidentifikasi. Iya, baik Ibu. Ya. Jadi tentunya itu semua sudah dipertimbangkan ya Bu, baik buruknya, keuntungan dan kerugiannya sampai bisa mengambil keputusan. Oke. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Oh iya, baik. Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ya saya rasa adalah komunikasi secara terbuka atau duduk bersama dengan rekan-rekan guru, rekan tata usaha, peserta didik, dan elemen yang terlibat untuk mengidentifikasi permasalahan dan berkomunikasi dalam pengambilan keputusan yang bijak. Oke, baik. Jadi tentunya komunikasi dengan kolaborasi dengan seluruh stakeholder ya Bu. betul. Oke, baik. Lanjut Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dialami di sekolah Ibu terkait dilema etika mungkin? Iya. Tentang hal ini ada beberapa tantangan yang sering kami hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, diantaranya adalah konflik kepentingan. Ini konflik kepentingan itu terdapat berbagai kepentingan yang saling bertentangan, sehingga sulit untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Jadi biasanya pada kasus dilema etika, masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus diperhatikan. Yang tak kalah penting adalah rasa yang harus diutamakan. Selain itu, ada juga hal tentang kekhawatiran terhadap konsekuensi. Maksudnya itu adalah rasa takut akan dampak negatif dari keputusan yang diambil, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, yang bisa memunculkan pengambilan keputusan secara ragu-ragu. Ini yang disebut dengan, ini adalah dampak dari kekhawatiran terhadap konsekuensi. Iya, oke, baik Ibu. Baik Ibu. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus yang dialami Ibu terkait kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu di tempat itu, dan atau memiliki sebuah jadwal mungkin, atau ada pengaturan jadwal untuk menyelesaikan, dan seperti apa bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya, baik. Jadi dalam pengambilan keputusan dilema etika, sebenarnya kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi kami memiliki tata kelola dengan menganalisis,
mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang baik secara formal maupun non formal. Yang namanya kepala sekolah itu kan perlu fleksibel ya. Kemudian harus mampu mengambil keputusan cepat jika diperlukan, tapi juga memastikan proses yang lebih menyeluruh untuk kasus yang lebih kompleks. Saya kira seperti itu. Oke Bu, jadi pengaturan jadwalnya mungkin tergantung kasusnya Ibu ya. Mungkin ada kasus yang memang perlu penanganan secara cepat dan mungkin ada situasi yang tidak terlalu mendesak untuk diselesaikan. Oke baik. Kemudian apakah seseorang atau adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang dialami oleh sekolah, kasus dilema etika maksudnya Ibu? Oh iya baik. Ya. Sebagai seorang pemimpin memang harus memutuskan dan itu adalah hak prerogatif dari seorang pemimpin. Tetapi untuk mengambil suatu keputusan atas suatu kasus yang terjadi, maka perlu komunikasi yang terbuka seperti komunikasi dengan wakasek atau guru-guru yang dianggap mampu mengambil tindakan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kemudian kalau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan itu bisa dari lingkungan sekolah yang positif, seperti budaya sekolah yang mendorong komunikasi terbuka dan kepercayaan yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan. Saya kira seperti itu. Oh iya baik Ibu. Jadi lingkungan sekolah dengan budaya positif juga yang menjamin Ibu ya. Iya. Oke baik, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu terkait dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Baik. Pembelajaran yang saya bisa petik dalam pengambilan keputusan dilema etika diantaranya pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas itu. Kemudian dapat memahami pentingnya komunikasi yang transparan dalam mengambil sebuah keputusan serta mengakui bahwa setiap dilema etika adalah kesempatan untuk belajar, baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Ya. Kemudian pembelajaran selanjutnya yang dapat saya petik adalah meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan lebih baik, baik itu di masa sekarang maupun untuk di masa yang akan datang. Saya kira seperti itu. Oke Ibu, baik Ibu terima kasih banyak untuk wawancara hari ini. Alhamdulillah mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Ibu yang bisa Ibu berikan itu bisa jadi acuan saya ke depannya Ibu untuk menerapkan, apakah menerapkan di rekan sejawat atau di murid Ibu. Mungkin juga di sini bahwa pemimpin itu harus sering juga melakukan komunikasi, kolaborasi mungkin secara terbuka ya Ibu dengan bawahan Ibu untuk mengetahui mungkin karakter masing-masing dari orang yang dipimpinnya Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk pengalamannya hari ini. Sekian wawancara untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya Ibu sebagai CGP. Akhir kata Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu.